warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David William Panjaitan, NPM C1C0202174. Saya dari kelas 3C S1 Akuntansi Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan pokok materi liabilitas jangka panjang. Langsung saja kita masuk ke materi kita. Materi yang pertama yaitu utang obligasi. Liabilitas jangka panjang terdiri atas perkiraan aliran sumber daya keluaran perusahaan akibat kewajibannya yang tidak dapat diselesaikan dalam kurun waktu 1 tahun atau siklus operasi perusahaannya. Contohnya utang obligasi, wesel bayar, utang hipotek, kewajiban pensiun, kewajiban leasing. Utang jangka panjang memiliki perjanjian dan pembatasan. Jenis dan rating obligasi. Penerbit, corporate, pembayaran bunga, zero cost coupon, hak opsi, convertible, jaminan, secured, nilai nominal konvensional, imbal atau hasil konvensional. Government, pembayaran bunga, coupon, hak opsi, exchangeable, jaminan, unsecured, nilai nominal, retail, imbal hasil, syariah. Dan yang terakhir, municipal, pembayaran bunga, fiction, coupon, hak opsi, callable. Penilaian utang obligasi. Menerbitkan obligasi ke publik emiten harus penetapan penjaminan emisi, mendapatkan persetujuan regulasi atas penerbitan obligasi, menjadi proses audit, dan menerbitkan prospektus, memiliki sertifikat obligasi tercetak. Penilaian utang obligasi. Harga jual atas penerbitan obligasi ditetapkan oleh mekanisme permintaan dan penawaran, risiko relatif, kondisi pasar, keadaan ekonomi, nilai obligasi pada saat present value dari arus kas masa depan yang diharapkan, yang terdiri atas bunga dan nominal prinsipal. Penilaian utang obligasi. Terdapat suku bunga. Yang pertama, suku nominal atau kupon atau tercatat. Suku bunga yang tertulis di dalam kontrak atau perjanjian obligasi tersebut. Dalam kontrak perjanjian obligasi terdapat emiten penetapan suku nominal, dinyatakan sebagai persentase nilai nominal obligasi atau par. Suku bunga pasar atau effective yield, atau suku bunga yang memberikan tingkat pengembalian sepadan dengan risiko, merupakan nilai sesungguhnya yang diterima pemegang obligasi. Penilaian utang obligasi sama dengan jumlah bunga yang dibayarkan kepada pemegang obligasi setiap periode. Rumusnya bisa kita pakai suku bunga nominal dikali nilai nominal obligasi tersebut. Jumlah bunga yang dicatat sebagai beban oleh emiten. Rumus yang bisa kita gunakan untuk mencari jumlah bunga yang dicatat sebagai beban oleh emiten tersebut adalah suku bunga pasar dikali nilai tercatat buku obligasi. Penilaian utang obligasi. Asumsi kupon obligasi sebesar 8%. Suku bunga pasar 6%. Obligasi dijual pada premium. Suku bunga pasar 8%. Obligasi dijual pada nilai par.
suku bunga pasar 10%, obligasi dijual pada diskon. Obligasi dijual dengan diskon. Obligasi dijual lebih murah daripada nilai nominal obligasi tersebut ketika pertama, apabila investor bisa mendapatkan bunga lebih tinggi jika berinvestasi di tempat yang lain dengan tingkat risiko sepadan, atau suku bunga pasar yield atau kupon obligasi. Jika investor tidak mau membeli pada harga nominal obligasi, maka mengingat jumlah kupon yang diterima tidak dapat diganti. Dikarenakan investor membeli obligasi lebih murah daripada nilai nominalnya, maka investor tetap mendapatkan tingkat pengembalian efektif suku bunga pasar. Baiklah, itu tadi materi-materi yang dapat saya sampaikan tentang liabilitas jangka panjang. Apabila terdapat banyak kekurangan, saya mohon maaf. Jika teman-teman sekalian ada kritik atau saran, boleh ditulis di kolom komentar. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.